Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin. Saya calon guru penggerak angkatan 6 asal dari SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan modul 2.2A8 koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk kegiatan ini saya dibimbing oleh fasilitator Pak Edi Rahno dan juga pengajar praktik Pak Gianto. Nah, perubahan paradigma atau cara pandang saya mempelajari modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada konten materi. Saya merasa metode dan strategi yang saya terapkan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Setelah mempelajari modul ini, ternyata komponen sosial emosional perlu terintegrasi dalam pembelajaran, mulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran eksplisit, akademik, kegiatan sekolah. Jadi setelah saya memahami pembelajaran sosial emosional, ternyata dalam pembelajaran yang saya lakukan setiap hari itu tentunya disarankan atau harus menerapkan yang namanya pembelajaran sosial emosional, ya, yang dimana ada 5 kompetensi, ya, nanti yang akan dibahas di materi berikutnya. Nah, untuk memfasilitasi seluruh siswa di sekolah agar terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, maka di sini ada 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari, antara lain yang pertama yaitu ada 5 kompetensi sosial emosional, terus yang keduanya mindfulness, yang ketiganya adalah well-being. Perubahan yang akan saya lakukan di kelas dan sekolah, pertama bagi murid saya akan memberikan kesempatan untuk melatih, mengembangkan, dan merefleksikan kompetensi sosial emosional dengan cara yang selaras dengan konteks sosial budaya, serta mengintegrasikannya ke dalam konten dan strategi pembelajaran. Bagi rekan sejawat, saya di sini mau menggerakkan kelompok belajar rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam menerapkan pembelajaran yang aman dan nyaman serta berpihak kepada siswa. Menjadi contoh bagi rekan kerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswanya, menumbuhkan rasa percaya diri pada teman sejawat dalam menerapkan kompetensi sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial emosional yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Berikutnya, menetapkan dan mencapai tujuan positif pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh. Kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Dilandasi rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi dan kebaikan. Ini menurut Hawkins tahun 2017 halaman 15 yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan.
Kesadaran penuh atau mindfulness menjadi dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional. Nah, praktek kesadaran penuh di sini menggunakan metode stop ya. Yang pertama, S-nya stop, berhenti sejenak. T-nya yaitu take a breath, ambil napas dalam, observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. P-nya yaitu proses, selesai dan lanjutkan. Komponen pembelajaran sosial emosional yang pertama ada kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri, berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang keduanya adalah kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang ketiganya adalah manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi. Yang keempatnya, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Yang terakhir, yang kelima dari komponen pembelajaran sosial emosional adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, keterkaitan antar materi dari modul-modul sebelumnya yang pernah saya ikuti dan sudah saya pelajari. Pertama, keterkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak terhadap pembelajaran sosial emosional. Yaitu melalui pembelajaran sosial emosional, salah satu peran guru sebagai pendidik adalah menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah sehingga kondisi menjadi nyaman, aman, sehat, dan bahagia yang setinggi-tingginya bagi murid serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa adanya rasa tertekan. Merdeka belajar yang berorientasi dan berpusat kepada peserta didik dengan pendekatan pendidikan yang holistik. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya, keterkaitan antara materi visi guru penggerak dan budaya positif terhadap pembelajaran sosial emosional. Guru harus mampu menggunakan segala kekuatan, kemampuan, dan potensi yang ada di sekolah untuk menciptakan dan mengembangkan budaya positif di sekolah agar dapat terwujud visi murid impian. Seorang guru harus memiliki kemampuan membangun komunikasi positif yang dibarengi keteladanan diri. Salah satu budaya positif yang dilakukan di kelas atau sekolah adalah melatihkan kompetensi sosial emosional berbasis kesadaran penuh. Yang berikutnya, keterkaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam pemenuhan kebutuhan belajar murid dapat dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasis kesadaran penuh dengan teknik stop sehingga tercipta well-being bagi siswa. Diharapkan murid akan lebih optimum dalam mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, dan terlibat aktif dalam perilaku sosial yang bertanggung jawab. Nah, masih dalam pembelajaran berdiferensiasi yang keterkaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan kesempatan kepada murid untuk berkembang 5 kompetensi sosial emosionalnya dengan baik.
karena anak akan lebih fokus, bertanggung jawab, dan bahagia karena pembelajaran yang berlangsung dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan belajarnya sehingga menciptakan suasana belajar produktif, aktif, kreatif, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pembelajaran koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.